Jadi dulu itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Semua itu termuat di dalam Al-Quran. Kalau dia itu meyakini Zabur, Taurat, Injil, pasti dia itu beriman kepada Allah, sehingga beriman kepada Al-Quran. Dan tidak ada sekarang ini yang terjadi kitab-kitab yang dimiliki oleh Zabur, Taurat, Injil, yang asli itu yang mana? Enggak ada. Apa meneh sing apal? Ono sing apal kitab Zabur? Enggak ada. Kitab Injil? Enggak ada. Yang ada hanya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un
Shadaqallahul-Azim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jamaah sholat isya di Masjid An-Nur di Perumahan Pelita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah kita masih diberi iman, diberi Islam, insya Allah ihsan. Seluruhnya itu akan tertuju kepada ihsan, yaitu perbuatan yang terbaik. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pendereknya yang akan mendapatkan syafaat fil yaumil qiyamah. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekarang adalah innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Monggo. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Setelah kita mempelajari bahwa orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kategori yang pertama, orang mukmin. Orang mukmin itu mesti mengusahakan yu'minuna bil ghaib. Satu, kapan kita mati nggak tahu. Kita akan dapat rezeki apa nggak tahu. Kemudian kita akan dicoba oleh Allah apa kita juga nggak tahu. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan Allah. Nah, maka kalau orang-orang itu, orang iman itu, kemudian dia beriman, maka disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi yang demikian itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Rabb itu apa, Bu? Rabb itu apa, Bu? Ya, yang Maha mencipta, yang Maha membimbing, yang Maha mendidik. Mencipta hanya satu-satunya Allah itu pencipta. Jadi wis tuwek koyo ngene orang ndang dipaten-paten iki mergo kasih sayang Allah. Betul. Sing nom ketoke ora ndang mati-mati ngaji ki ya rada angel. Ki sing nom piro ki? Jiro lupa. Ketoke nom jebul wis 50. Sing ibu-ibu tuwek kabeh. Nah, maka berbahagialah kita itu. Masih ini loh, ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang ada di sini itu adalah demikian, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ternyata tidak semua manusia diberi petunjuk. Sing kira-kira anar sari yo sari, sing kira-kira arep sari ora iso-iso yo karepe. Tetapi kita itu masih dituntut
tumbuhkan rasa iman. Kemudian ditumbuhkan, kita itu dapat hidayah. Hidayah itu halus sekali. Nek jenengan terus iso merasakan, ora iso kula lan panjenengan sami tindak mriki kajaba hidayah Allah. Ya, kajaba hidayah Allah. Kenapa memilih kegiatan ini walaupun tadi dibarengi oleh hujan? Katanya hujan itu rahmat apa laknat? Rahmat. Justru kok menjadi penghalang. Lewi karepe sapa? Nah, ini ibu dan bapak sekalian. Kalau orang yang demikian itu, maka insya Allah kita termasuk ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Tahu? Kita itu menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa dijadikan Allah untuk beruntung itu kok angel? Nah, ini perlu perbaikan pada diri kita masing-masing. Kalau tidak, masya Allah, innalladzina kafaru, ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Nah, ya gini ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Apa yang kita pahami? Pertama, Bu dan bapak sekalian, jangan sampai kita itu dilekati oleh atau ditempeli oleh sifat-sifat orang kafir. Nek nempel, masya Allah, apa meneh nempeli kaya perangko, lem, ya, itu loh. Saya kira wis ra eneng perangko, gitu. Nah, kalau kita itu nanti lengket apa? Innalladzina kafaru. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu dikei pengajian apa ora, padha wae ora beriman. Aja-aja awake dhewe iki ya ngono kuwi, ora tegas dalil. Hah? Dikei dalil ora tegas. Apa dalilnya? Tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu dalil bahwa menuntut ilmu itu bagi laki-laki muslim dan bagi perempuan muslimah wajib. Ya, wajib. Nah, tetapi wis do pirsa wajib, ning apa mesti nglakoni? Apa mesti nglakoni? Belum tentu, Pak dan Ibu. Itulah hudan mir rabbihim, petunjuknya dari Allah. Jadi nek kula lan panjenengan sami bisa berbahagia begini, ya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Nah, maka yo aja to dikandani karo ora padha wae. Ya, piye wis tekan masjid kok ngaji urung mempunyai, belum diberi petunjuk ngono ki piye? Nah, maka ketika kita sama-sama begini Ibu, luar biasa petunjuk dari Allah itu. Terus, kenapa kita itu ingkar? Ya, innalladzina kafaru. Kenapa kita itu ingkar? Mengapa manusia itu ingkar? Karena manusia tidak ngerti dan tidak paham siapa Allah itu. Siapa Allah itu? Kalau misalkan
ibu diberi pertanyaan, Allah itu sudah memperkenalkan diri kepada kita atau belum? Sudah mengenalkan kepada kita atau belum? Loh, Allah itu siapa? Loh, ini tenanan loh Pak. Allah itu siapa? Yang menciptakan, titik, wes. Allah itu siapa? Ya Allah. Hah? Ya wes, ini salah satunya itu gini ya. Allah menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada ilah kecuali Dia. Itu loh Bu. Nah, maka harus nempel di dalam hati sanubari kita ini, nempel, tidak boleh lepas. Oh, lepas, udah lepas. Yakin benar dan harus diyakini. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dimintai pertolongan, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ilahwa hayyul qayyum. Dia itu hidup dan terus mengurus makhluknya. Qayyum, berdiri. Tidak ada yang lepas. Coba penjenengan, mula wiwit dari kandungan sampai sekarang, apakah Allah itu lepas memelihara kita? Apa Allah lepas dari memelihara kita? Apa Allah melepaskan tidak memberikan rezeki? Loh, nek ora gelem ibadah kuwi mau, saya pun napa kula sampun matur. Ibu iki urip ning alam dunya iki pahitane apa? Pahitane apa? Hah? Pahitane apa? Hah? Pahitane apa? Raga. Lho, nek pahitanmu raga, ragamu kok sapa? Oh, kok bagus men. Pahitan raga, lah raga ki sing kei sapa? Lah iya. Kok dadak pahitan kuwi? Pahitanmu apa? Lah kon taat kowe kok angel iki pahitanmu urip ki ngopo? Hah? Pahitane apa? Taat. Taat. Sing ndadekke taat iki sapa? Lah kok dari pahitan? Ora iso, Bu. Semuanya itu dari Allah. Kita itu akan kembali kepada Allah. Ya. Sing lanang sing dinom kok yo gembagus men. Urip neng donya ora duwe pahitan kowe kok. Terus nek ibu-ibu sing dinom wong kemayune ora karuan. Lah langgeng piye? Oh langgeng piye? Jadi lha wae ditakoni pahitanmu apa ngono wis ora iso jawab kok. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Maka kenapa kamu tuh ingkar? Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Padha wae. Mbok yo dikandani, mbok yo ora, padha wae tidak akan beriman. Lah apa awake dhewe arep ngono kuwi? Nauzubillahi min dari ojo pisan-pisan ngono.
Pese ngandani bojone dhewe halah. Bojone dhewe ngandani kelakuane ngono ngandani. Ngono kok. Aja pisan-pisan ngono. Sanadyan kelakuane kaya ngapa kuwi bojomu lho. Sembrono. Kan mbok ijolke. Mesake kok. Loh, ini loh Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ojo nganti menungso ki dikandani siapa saja. Kalau itu benar taatlah, apalagi Allah, apalagi Rasul. Loh, kalau kita lihat ini, wong yo nek cara yo ndablek terus begegek, ugek-ugek, terus apa? Mel. Wah, dikandani ya Allah, surane tilase persis itu. Nah inilah yang harus kita gali apa? Ayolah, itu loh. Jangan sampai kita itu tidak beriman. Nah maka kalau kita kaji innal ladzina kafaru, dalam buku ini sesungguhnya orang-orang kafir yaitu orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Nah, menutupi kebenaran apa Bu? Pak, menutupi kebenaran itu apa? Sing mbok tutupi apa kebenaran ini? Apa Bu? Apa sing mbok klambeni kuwi terus kebenaran? Terus ditutupi yang klambi. Kebenaran itu apa? Lah ya hak ki apa? Beneran. Kebenaran ini apa? Hak ki apa? Ora rambung-rambung. Jadi menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Apa Bu? Duh, Allah itu adalah yang maha hidup dan yang maha berdiri. Kok ngantek ora percaya kuwi? Hah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ibu-ibu enten sing hafal ayat kursi? Enten sing hafal? Enten sing hafal? Apa hafal kabeh? Terus bagus. La ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, ini loh. Kudu maca. Oh, wes. Ya gini loh Bapak dan Ibu sekalian. Membaca itu bagus. Ya toh? Dapat pahala ning kok ora mudeng. Coba. Mula kudu sinau. Sinau kok mau teko. Ning lak ora mudeng. Nek ora teko ora ngono kuwi. Teko ora mudeng. Lah iya. Ngene lho. Coba nuwun sewu kajian begini ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini ternyata belum dipahami.
Allah itu sudah memperkenalkan dirinya. Siapa? Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Nah, kenapa? Masya Allah, Allah itu telah memberikan rezeki kita itu mulai dari kita itu dalam kandungan ibu sampai sekarang belum pernah putus. Mula saya itu nggak setuju misalkan begini, wong sungkeman, wiwit aku isih bayi, wong tuwa kang ngopeni nganti tumengko saiki. Terus ora ngerti. Ora ngerti ya wis, ora ngerti. Apa wong tuamu ki ngopeni, sing ngopeni wong tuamu apa Gusti Allah? Lha kok mbok ajari ngono ki sapa sing ngakon? Hah? Sing ngakon sapa? Mbahmu piye? Kaya ngono ora bener ning ya terus ngono kuwi. Hah? Guru TK. Oh sing mbok salahke guru TK apa piye? Hah? Ya seperti kemarin kula mun matur to. Yen panjenengan ngubur wong mati kuwi terus dikai kambil dhuwure terus dipecah. Kula pun matur to. Mpun dereng. Heeh, pertanyaan wae sing ngangkon sapa? Sing ngangkon sapa? Mbahmu. Mudin. Lah iya to wong genah ora manfaat kok yo dilakoni kuwi lho. Lah mbok yo degane kambil ki ora gur loro, 5 apa pira. Teko nggon manci. Ya to kae gula Jawa wis wah panas-panas seger. Ya kayak es sisan. Nah, ya sing ngladhahi iki melek, seneng banget. Nah, mengapa begitu itu? Ya, kok iso do ngono ki sing ngandani ki sapa lak karepe sapa? Nah, di Al-Baqarah nanti kita ketemu surat Al-Baqarah ayat 170 nanti ketemu. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila mereka dikatakan dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, pada mereka. Mereka itu apa? Menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah dilakukan perbuatan nenek moyang kami. Nenek moyang kita itu siapa? Apa? Nek Darwin ketek. Nek Darwin dia itu hanya mengikuti pada nenek moyangnya itu. Dijelaskan awalau kana abauhu, sedangkan bapak-bapakmu, mbah-mbahmu itu layakiluna syai'a, orang ngerti apa-apa. Orang ngerti apa kok mbok kowe derek iki piye? Mbok derek iki piye? Ya ora iso to. Saya itu hari Ahad kemarin, ketoke aku ki yo njago. Ning yo terus astagfirullah, sanadyan aku jagong deket menteri-menteri. Nonton TV.
iki ya kok. Coba. Lah wong adus kowe kok ditonton kowe. Apa ora iso adus dhewe? Iso adus dhewe apa ora? Sing ngakon sapa coba? Wong iso adus dhewe kok. Dadak didusi nganggo apa jenenge sumber pitu. Sing ngakon ki sapa? Ya Allah. Lah iya kaya ngono kok do dilakoni iki sing ngakon ki sapa? Baik. Itu loh. Coba. Nah ini awalau kana bauhum layak lamuna syai'a, walaupun wong tuwamu ki ora ngerti apa, mbahmu ki ora ngerti apa, dan dia itu tidak mendapatkan petunjuk, ngono lho, tidak mendapatkan petunjuk. Lah kok ditemokke apa jenenge basahan apa kebenan? Bedane kembenan karo basahan apa? Bu, umpama panjenengan duwe calon mantu, kula nek mboten ditemokke basahan mboten, iki kira-kira mbok tampa apa ora? Mboten piye wong anake Pak Lurah kok. Anake Pak Lurah kok iso ngono iki piye? Lah ya wong karo anake Pak Lurah mosok. Lha kula sing tak gumun iki ya hal-hal seperti itu. Coba tetangga kita ya. Oh, nek tak contohnya tetangga kita kok kita cedek men. Orang Amerika ada loh? Ada. Orang Amerika ya. Coba tuh. Sebelum nikah, Bu, iki masalah tauhid ini nek rambok tenane ora iso mlebu. Jadi gue mulai ini ora ning apa-apa, ora ning blas pengetahuane kuwi. Ojo rugi loh. Saya memberikan contoh-contoh yang sangat sederhana. Saya memberikan contoh sangat sederhana dan bisa diterima oleh akal kita. Lu terus kemudian membuka aurat, terus berapa juta bola mata yang melihat. Kira-kira wong tuane oleh dosa apa ora? Wong tuane oleh dosa apa ora? Jadi kayak gitu itu dipertontonkan dan terlihat legal gitu loh. Iya nak kiai ini, gitu loh. Apa kiai ini wani ngelengke, kiai ini wani ngelengke. Ya jadi jamu mete. Itu loh. Soalnya apa? Saya itu ngelakoni kayak gitu itu. Begini, pas midodareni saya itu diundang orang yang berdoa. Terus sesoki lah diora bahasan tok, boten tok. Boten. Nah, setelah saya pulang kelihatannya dirapatkan intern keluarga sing lanang kuwi. Mbah, Bu, nek njing-njing mboten basahan, mboten sahijab mawon. Lah TKT wong berbuat dosa kok ngantek kaya ngono.
ning bareng golek ganjaran iki tekad iki reteng. Yo aja to. Pun dari sesuk nek sesuk niku mboten basan kula mboten dateng. Calon manten lanang. Saya datang, wah lah kok basahan, aku wis meling wingi jare ra apa-apa. Lah aku kondongan lah ya pelo. Nyawa mantene wis dadi ya ora khusuk wong teng pecotot ngono. Lah piye to? Lah piye to? Robbana atina fid dunya hasanah. Kaya ngono kok hasanah kuwi terus sing ora hasanah kaya ngopo to? Hah? Ini ibu-ibu sekalian. Ning yo sing apa kuwi jenenge? Sing ruwame yo amin, amin, amin. Apa sebabnya? Ora ngerti. Lha wong manten didongake. Kama alafta baina Adam wal Hawa. Amin. Muga-muga calon pengantin iki kaya Adam dan Hawa. Adam kuwi pisah karo Hawa iki 100 tahun. Nek manten kuwi pisah 100 tahun, mati apa urip? Mati apa urip? Mati. Lha apa gunane bojo? Oh wis. Ya, kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Loh, Yusuf karo Zulaikha iku dadi manten. Sing godho ki Yusuf apa Zulaikha? Sing godho iki Yusuf apa Zulaikha? Zulaikha iki lanang apa wedok? Wedok iki nakal apa ora? Ya Allah, amin, amin. Ketemu nang ngendi? Hah? Ngono para? Ngono kuwi. Wes. Dadi donga iki wis donga iki kaya sing dituntunke Allah dan Rasulnya. Nah, dulu manten ini cepat banget. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wis. Lah nek aku ndonga ngono ora diamplopi. Ndonga cedhek men. Kudune suwe lho. Soalnya ora mudeng. Ya, orang mudeng. Nah, maka satu ya, kenapa orang-orang itu ingkar? Karena dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu tidak ngerti dan tidak berakal. Sing dereke wong sing ngakal. Lah ya to, kok ya nurut men. Gitu loh. Nah, maka bagaimana Allah itu meluruskan? Nek dikandani ojo mbegegek kaya wong kang padha kafir. Bu, innal ladzina kafaru sawaun. Ibu-ibu ki yo angel kandha-kandhanane. Mbok panjenengan ki nek pas pengajian ora ngendika karo kancane. Lah ngendika karo sapa? Tembok. Nah, tembok lah kena orang nyauri. Ya, itu angel. Angel apa gampang? Angel. Sing ditu sapa? Baik. Ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan itu. Ya, jadi
menyembunyikan, menutupi kebenaran. Janjano dia itu paham Allah itu yang Maha Esa, ning ditutupi ora. Itu namanya menutupi. Nah, kemudian di situ juga menyembunyikan kebenaran itu tidak pernah disampaikan. Bahwa orang kafir pun mati, orang Islam pun mati, tidak pernah disampaikan, maka itu ditutupi. Kekufuran itu untuk menutupi kebenaran. Ya, jadi benar itu jadi orang ketok. Sing bener ya kebenaran kuwi. Apa sebabnya? Tertarik. Oh no. Tapi itu ndak bener moko, mula kuwi salah, sing bener ki ditutupi. Apa jenenge ditutupi? Ya wis ditutupi itu. Tidak muncul. Ya, tidak muncul. Nah, inilah yang disebutkan pada kafir itu. Kemudian tidak mau, di situ disebutkan Allah telah menetapkan bagi mereka bahwa baik mereka engkau Muhammad ya memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan mereka tetap kafir dan tidak mempercayai apa yang engkau bawa. Jadi nek Rasul ya kudune wis memberikan perintahnya. Itu ada orang yang mengatakan wong orang kedas dalil. Lah wis dene tolabul anyu faridatun kuwi ora gelem nglakoni kok. Kajaba penjaringan ini. Nah, misalkan saya mau minta kepada Pak Warso, Pak Haji, iki wadane pengajian ini nganggo presensi iki kira-kira baik apa tidak. Pun nek ojo-ojo ngerti lowong rong nyangan. Aku wis ping 2 ra nyangi wis bablas. Oh, agak loro digenepi 3. Barang wis 3 alah wis. Oh, wis bablas. Tutupi. Ya. Loh, Allah itu sudah memberikan kejelasan. Allah itu adalah Hakul Mubin yang memperjelaskan apapun yang Allah itu berikan kepada manusia. Maka Allah memberikan dalam surat Yunus itu, innalladzina haqqas alaihim kalimatur rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Bapak penjaringan. Karena apa? Orang-orang yang beriman kalau disebut asma Allah gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Jenengan iki wis tambah apa urung? Nek diwaoske Al-Qur'an niku tambah napa dereng? Bon. Ora usah ditambahi titik, ora usah. Ning sementing tambah apa ora? Ora mungkin tambah nek ora ngerti maksudnya. Nah gitu loh, mula dipahami gitu. Ya. Apa pengajian itu arep berkembang? Ora mungkin berkembang nek rada paham. Nah, rada paham. Nah, maka dalam surat Yunus itu menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabb-nya tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ini selama kajian habis Covid ini ada seorang yang ketok pisan terus saiki ambles. Orang ngetok nih, jadi Ontorjo. Ya wis ben kuwi pancen
Kalau kita gimana? Masya Allah, kok yo ditakdirke koyo ngono lho. Nah, kalau kita melihat begitu, kemudian kita itu berusaha bersyukur, ya Allah, aku masih dipagari untuk iman, tidak dilepas. Ya, saya masih dipagari untuk beriman. Nah, maka maksudnya orang yang ditetapkan Allah hidup dalam kesengsaraan, maka ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dan orang yang disesatkannya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah, orang yang disesatkan tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Masya Allah, itu dugi niki kudune tambah imane. Ning nek ora ngerti, ora. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Itu kudune nek do maca surat Al-Fatihah itu gitu. Engkau adalah raja pembalasan. Ya Allah, terlalu banyak dosa saya. Belum sempurna sholat saya. Nek kula matur Bapak-bapak sekalian, Ibu, sholat seprono seprene, sing paling sempurna sholat kapan? Kapan? Masalahnya apa? Allahu Akbar sampai salam, ingat pada Allah apa tidak? Ini loh Bu, itu mulut kita kaji di sini. Janganlah kita itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, dan orang-orang yang disesatkannya maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Ini berat loh. Maka janganlah biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, dan sampaikanlah risalah Islam kepada mereka. Mula nek wong kafir ne ojo melu susah. Yo ben karepe. Tetapi kita punya tugas untuk memberikan dakwahnya, dia itu menerima atau tidak. Nah, sekarang halaman 54. Baik, sebelum ke 54, sinten ingkang badhe mundhut pirsa. Sinten ingkang mundhut pirsa? Alhamdulillah paham semua. Tunggu testing berikutnya. Coba kira-kira mengulang apa yang kita diskusikan pada hari ini, nggo arep sari kira-kira iso apa ora? Ora iso. Sing kelingan iki karep sapa? Sing nakon sapa? Kita. Nah, sekarang orang-orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Itu Pak. Ya. Orang kok sampai kafir? Apa itu? Allah telah mengunci mati. Ya Allah, mula ngene Bu, kita itu alhamdulillah tidak dikunci mati hati kita itu. Nah, orang-orang kafir itu dikunci mati hatinya, sehingga tertutup. Ya, misalkan begini, ya, ini kalau ini terbuka, maka air manapun bisa masuk. Tetapi kalau ini tertutup, boyo kopi susu orang rebut. Kalau itu tertutup, maka khotamallah,
dikunci mati hatinya, ya. Jadi hatinya itu tidak menerima Allah itu maha benar, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha membimbingnya. Enggak. Inilah yang salah. Yang paling celaka itu kalau itu sudah dikunci mati oleh Allah. Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Ya. Apa yang dikunci? Penglihatannya. Nek penglihatannya dikunci itu jadi ngapa? Jadi cecak. Penglihatannya jadi cecak, jadi picek ngono ya. Cecak. Lah bahasa Inggrisnya apa? Saya kadang-kadang lah iya. Begini Bapak-Bapak sekalian, kita itu harus berusaha. Misalkan begini Pak, jangan hindarilah zikir itu merem. Tajamkan penglihatan Anda itu dimanapun, di tempat sujud, jangan sampai merem. Maka apa? Itu akan tertutup hati kita. Kita tidak bisa melihat realitas kehidupan. Loh, subhanallah, 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 subhanallah. Wes hilang. Jadi bagaimana subhanallah maha suci Allah itu kemudian kita rasakan di dalam hati. Tidak ada ciptaan Allah itu yang kurang, semuanya sempurna. Panjenengan iki rumangsa rezeki panjenengan cek kurang apa cek kurang? Pun cukup. Rezeki ini bapak-bapak ya cukup. Derek. Jadi begini, kalau Allah itu telah menetapkan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka syukur. Itu loh. Ya. Jadi misalnya begini, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kalau belum merasa cukup apa yang diberikan Allah, namanya melarat. Melarat. Saya 3 hari yang lalu saya ke teman saya. Aku sempat ngelus-elus mobilku sampai men to Mas. Regane piro? 3 miliar punjul 150 juta. Ya Allah. Yen arep tuku nek jenenge wong melarat kuwi kaya ngono. Ya, ning angger panter kuwi marem kuwi jenenge wong sugih. Pajero. Ya, sesuatu yang sudah kita merasa cukup, sudahlah itu cukup. Tinggal yang belum itu apa? Akhiratnya. Jadi nek umur 75 apa 76 iki iso nyopir oranye ngono kae alhamdulillah. Ojo ngantek nyopir Pajero. Kuwi panas jero tenan. Nah itu loh. Nah maka kalau Allah itu sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, atine ditutupi, mripate ditutupi, ya, penglihatannya juga ditutupi. Sam'ihim pendekaran berarti budak, absorihim berarti pijak.
Karuniane Allah semono wis iso didelok kok ya ora gelem nonton kuwi lho. Untuk apa? Untuk beriman. Ya, ada ayat begini, saya lupa. Jadi, maka manusia itu dia punya hati tidak mau memperhatikan agamanya. Dia punya mata tidak untuk gunakan untuk beriman. Dia punya penciuman tidak digunakan, itulah. Maka Allah mengatakan begini, ulaika kal an'am, kaya ngono kuwi kaya binatang, balhum adallu, bahkan dia itu lebih sesat. Wah, ini berat, Pak. Nah, maka perlu kajian mendalam. Ini penjelasan khatamallahu ala qulubihim ini memang panjang. Nah, jadi artinya adalah bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala telah mengunci mati. Masih berkaitan dengan ayat ini, Qatadah mengatakan syaitan telah menguasai mereka karena mereka mentaatinya. Nah, tandanya terkunci itu karena dia sudah ikut setan. Nah, karena sudah tertutupi, karena sudah ikut setan. Nah, maka Allah menguji mati hati mereka karena memang dia taat pada setan itu. Nah, kemudian Allah menguji mati hatinya, pendengarannya, serta pandangan mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan dan memahami, dan dia tidak bisa berpikir. Nah, maka bagaimana usaha kita itu apa? Kita bagaimana melihat petunjuk. Petunjuk Al-Quran itu ada dua, namanya adalah qauliyah dan kauniyah. Qauliyah adalah kahanan, qauliyah adalah perkataan, kauniyah adalah kahanan. Menungso ki saya wis saya tuwa. Saya baru 3 kali renang, ora enek sing kenal, ya Allah. Iki wis do mati kabeh kok piye. Apa aku sing ngarang-ngarang? Sebab teman saya itu di perumahan Palur itu 2 yang mati. Ya. Kemudian sing dolor 1 4. Termasuk Pak Adib itu. Wis ora enek renang, ngene Wah, ora enek. Apa itu? Itu adalah kauniyah. Itu loh kalau Allah itu mau mematikan. Itu loh kalau Allah itu mau menghidupkan. Nah, maka Allah mengatakan yang dimasukkan pada khatam Allah pada ayat ini adalah toba'ah. Maksudnya di sini sebagai macam wis kokean dosa, maka dia tidak ada masuk setitik pun petunjuk, maka dikunci mati oleh Allah. Nah, setelah seperti itu, ya, maksudnya di sini sebagai macam dosa telah melekat dan memenuhi hatinya dari segala arah, sehingga dosa-dosa tersebut benar-benar bersemayam di dalamnya, dan inilah kondisi di mana hati manusia terkunci. Baik, ternyata kajian ini sudah 1 jam. Nah, udah 1 jam kita bablas ke kondak. Ya, mohon pada khatam Allah ala qulubihim itu diwaca, walaupun ini 1 ayat, ada beberapa penjelasan di situ. Syukur sudah dibaca sehingga saya tidak usah menjelaskan, tinggal pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian. Cukup? Apa mau Pak? Maksud beriman kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad itu, kalau
zaman sekarang gimana? Nah, bagus, pertanyaan cukup bagus itu. Begini, pertanyaannya tadi apa? Ngono kuwi lho, Pak. Ketoke ngrungokke ning jebul. Ora, dadi kupinge iki jenenge apa? Kuping apa jenenge? Kuwi kuping apa centelan. Ya. Jadi dulu itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Semua itu termuat di dalam Al-Quran. Kalau dia itu meyakini Zabur, Taurat, Injil, pasti dia itu beriman kepada Allah, sehingga beriman kepada Al-Quran. Dan tidak ada sekarang ini yang terjadi kitab-kitab yang dimiliki oleh Zabur, Taurat, Injil, yang asli itu yang mana? Nggak ada. Apa meneh sing apal? Ono sing apal kitab Zabur? Nggak ada. Kitab Injil? Nggak ada. Yang ada hanya Al-Quran. Ya, saya tuh ya kemarin itu ya saya ketemu dulu itu waktu saya ada di Man, wis sing gawe wedang tur sing gawe sego kucing. Kemarin itu pamitan umroh, ya Allah, itu pamitan umroh. Itulah keberkahan dari rezekinya itu. Yang rezeki yang paling bagus, anaknya yang nomor 1 sudah hafal 30 juz, baru kelas 2 SMP. Coba. Saya tuh kalau begitu itu, ya Allah, anak saya itu 4 yang tidak hafal Al-Quran 6. Sing loro sapa? Pake mboke. Berapa dah? Itu ya Allah, kalau kayak itu. Ada TU di Iskarima itu anaknya 4. Putri semua. Sudah hafal Quran 30 juz semua. Ya Allah. Orangnya tuh sangat sederhana banget. Terus yang nomor 1 perempuan, suaminya hafal Al-Quran. Nomor 2 anaknya perempuan itu hafal, suaminya hafal Al-Quran. Yang ketiga itu juga begitu. Kalau yang pertama saya masih ketemu di Madinah ketika umroh, nemui saya, Mbak, lah anaknya 2, sekarang 4. Coba kalau kayak gitu tuh kauniahnya, ya Allah, aku kok piye? Ada seorang profesor yang katakan begini, Mas, aku ngapal ke Quran ora iso-iso, itu sebabnya apa? Apa sebabnya kok kan dosa? Kira-kira iya. Itu loh, mudahnya segitu loh. Nah, maka itu adalah sebagai kitab yang bisa dihafalkan, yang lain tidak, sehingga bukti kebenaran itu real diberikan oleh Allah. Nah, maka tidak ada namanya yang bisa diyakini dalam kitab Taurat sekarang, kitab Injil sekarang, dan Zabur sekarang tidak. Maka sumber dari sumber hukum yang terakhir bagi Allah berikan sebagai wahyu atau kitab itu Al-Quran. Nah, itu makanya kita kaji terus itu. Saya ngaji begini itu di perumahan Josroyo itu sudah
20 tahun. Ibu-ibu itu 20 tahun. Ya itulah sosok ya siswane sok 30, sok selawe anggar udan ngono ya 10 ngono ya wis ora apa-apa. Itu loh 20 tahun. Saya mulai tahun 2002. Nah, itu terus kaji terus. Saya yakin orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dijamin oleh Allah kehidupannya dunia sampai pada akhirat. Nah itulah kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Itu Mas ya. Nah, maturun nenek pertanyaan sesuk meneh niki pun kelewat 1 jam. Pun kelewat 6 menit. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita. Semoga Al-Quran ini seperti doa kita, Allahumma rahamna bil Quran. Kita diberikan kasih sayang dari Al-Quran itu. Terus jadikanlah hudan. Ya Allah, jadikanlah huda, petunjuk. Wa rahmah. Ya. Jadi Allahumma arhamna bil Quran waj'alni imama wa nura wa huda wa rahmah. Terus itu kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang akan datang. Bapak dan Ibu diparingi sehat, dikuatkan iman kita, dikuatkan amaliah kita, sehingga kita apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita. Mari kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.